Selamat datang di Sibyl Peace, sebuah program podcast untuk perempuan pembangun perdamaian. Saya Ruby Khalifah, host Sibyl Peace. Pernah dengar Raja Ampat? Pasti semua dengar, tapi belum tentu kalian ke sana. Raja Ampat sebuah tempat yang sungguh indah, ada di ujung timur, salah satu pulau besar di Indonesia, Papua. Raja Ampat bukan hanya indah karena alamnya, tapi juga Raja Ampat betul-betul bagian dari wakil keresahan banyak pihak tentang betapa ada pihak-pihak yang ingin merusak sebuah surga yang diberikan oleh Tuhan. Kalau kalian menjadi bagian dari kampanye Save Raja Ampat, kalian bersama dengan saya. Orang-orang yang ingin membuat Raja Ampat ini benar-benar masih ada dan bisa dinikmati oleh banyak pihak. Papua tidak hanya Raja Ampat, tapi dia ada banyak sejuta cerita di Papua. Selain itu, kita mengenal Papua, tentu salah satu pulau terbesar ya dalam gugusan kepulauan Indonesia. Kalau teman-teman ingin tahu lebih jauh, sudah bisa diakses di internet. Dan salah satu yang membuat mengapa Sibyl Peace tertarik untuk mengungkap cerita di balik keindahan Papua tentu saja berbasis pada sejumlah laporan, salah satunya laporan Walhi Papua yang terkait dengan bagaimana pembangunan strategis Indonesia itu merugikan banyak aspek di Papua. Kita mengenal food estate, ya kan, yang nanam padi keluar jagung, ya apapun lah yang kalian dengar. Lalu kita juga mengenal istilah proyek strategis nasional yang itu dimulai dari pemerintahan sebelumnya sampai sekarang itu menyisakan banyak sekali problem. Nah, teman-teman, kalau kalian mau tahu bahwa Papua salah satu kepulauan yang hutannya itu luar biasa. Sayangnya untuk kebutuhan food estate ini, setidaknya yang sekarang ini telah di-report oleh Walhi Papua itu ada 2,6 juta hektar hutan yang dimanfaatkan untuk proyek ini tanpa keterlibatan masyarakat adat secara bebas dan informatif. Ini ada konsep namanya free, prior, and informed consent. Itu jadi kayak harus ada kesadaran masyarakat dan kesepakatan dan sebagainya sebelum pemanfaatan lahan itu dilakukan oleh proyek nasional. Sayangnya itu tidak dilakukan. Ada juga sejumlah catatan di mana proyek-proyek strategis nasional tidak saja menimbulkan banyak sekali konflik. Kita melihat Papua salah satu wilayah yang konfliknya tak henti-henti. Kita memang punya sih undang-undang penanganan konflik sosial ya yang dikeluarkan oleh negara. Tetapi apa yang terjadi di Papua itu tidak sekedar konflik sosial, tapi ada persoalan yang mendalam yang seharusnya direspon tidak dengan cara ritualistik ataupun cara-cara militeristik. Harusnya ada pendekatan yang lebih humanis untuk menyelesaikan persoalan di Papua. Nah, kali ini tentu kita ingin mengeksplor apa yang terjadi di Papua dari kacamata pemuda ya, dan kita ingin belajar dari kawan Gispa Ferdinanda Warijo. Halo teman-teman. Terima kasih sudah hadir. Senang sekali Bu. Dipanggilnya GG. GG. Saya juga punya orang namanya teman panggilannya Gigi dari Filipina. Nah, GG ini bekerja sangat aktif di konteks krisis iklim yang tentu
Karena Papua itu banyak banget persoalannya, tentu nggak akan diselesaikan wawancara dengan Gigi ya. Tapi setidaknya saya ingin menghadirkan suara perempuan muda di Papua yang mungkin selama ini suaranya masih sayup-sayup terdengar. Nah, sekarang kita ngobrol-ngobrol dulu nih. Gigi, apa sih sebenarnya yang membuat kamu memilih jalan yang nggak mudah ini? Kan ini rumit ya jalannya, buat orang muda kan nggak fun gitu loh. Tapi apa yang mendorong kamu mau bersusah-susah untuk membela apa namanya masyarakat yang mereka mengalami kerugian atas apa namanya pembangunan yang tidak sensitif? Aku pikir ya bisa dikatakan motivasi itu justru sebenarnya datang dari orang tua. Justru sebenarnya datang dari orang tua. Papa kebetulan anak kepala suku yang kemudian jadi kepala suku, dan hidupnya dihabiskan untuk melakukan proses-proses pemetaan partisipatif di wilayah adatku. Dan itu cara-caranya orang tua, cara-caranya papa dan mama tentunya untuk melakukan mengklaim kembali haknya dia atas tanahnya dia gitu. Dan yang paling menginspirasi tentunya bahwa mereka kerja-kerja ini tuh kerja-kerja yang melelahkan. Kerja-kerja yang melelahkan, tapi ketika orang tua membawa kami anak-anak juga untuk ikut serta. Jadi biar tahu gitu. Iya. Wow, Jadi biar tahu apa yang dia kerjakan, apa yang dia buat, itu harus ikut ke kampung, harus pulang ke kampung, lihat apa yang orang tua kerjakan, menemani, tapi juga membantu. Dan aku pikir juga bisa sampai punya semangat seperti ini tentunya juga karena pendapatku itu juga diperhitungkan oleh orang tua. Jadi sebelum melakukan sesuatu, papa atau mama pun pasti bertanya gitu, menurut Gispa bagaimana? Menurutmu bagaimana? Dan itu yang aku pikir mengajarkan bahwa oh iya suara saya itu penting gitu. Apa yang saya buat, apa yang saya kerjakan itu meskipun tidak berdampak cukup besar, tapi hal-hal paling kecil seperti bagaimana pikiran saya dihargai dimulai dari rumah, itu jadi sesuatu yang sangat-sangat menyenangkan dan sangat-sangat fulfilling buat saya sebenarnya. Tapi itu sebenarnya karena tradisi di Papua atau karena memang keluarga kamu termasuk keluarga yang cukup ini ya moderate ya di konteks ini? Saya pikir itu karena orang tua cukup moderate dan punya privilege untuk mengakses pendidikan yang lebih tinggi, saya pikir. Nah, jadi privilege juga sebenarnya buat saya untuk kayak bisa bicara, terus kemudian bisa bicara tentang tanah Papua. Itu menurut saya privilege gitu, karena tidak semua orang punya privilege yang sama untuk membicarakan tentang Papua gitu. Saya cukup settle dengan keluarga saya yang bisa membantu dan mendukung saya dan mengamankan saya ketika saya butuh gitu. Dan saya pikir ini yang belum didapatkan oleh teman-teman lain. Iya, tapi memang nggak, maksudnya nggak mudah ya dengan privilege yang kamu miliki, orang tua dan kamu dihormati di kampung kamu, terus kamu memilih jalan yang terjal gitu loh. Apa sih momen yang dalam hidup kamu kemudian klik gitu? Oh, aku harus di sini. Itu apa tuh? Saya pikir yang paling menyedihkan tentunya waktu saya bertemu dengan teman-teman dari suku Auyu. Dari kakak Frankie Woro dan kakak Ricarda Madi. Kalau teman-teman ingat kampanye All Eyes on Papua, itu sangat viral. Sebelum ada kampanye Save Raja Ampat, saya kebetulan bantu-bantu dengan teman-teman pusaka Bentala Rakyat di situ. Dan yang awalnya cuma sekedar oh ya udah gitu. Jadi kayak enggak, saya punya lebih yang bisa saya tawarkan. Dan kelebihan untuk menawarkan itu saya pikir cara saya untuk menggunakan privilege saya dengan baik gitu. Karena ya itu tadi seperti yang Bu Ruby bilang, kalau punya privilege saja itu sudah susah. Apalagi teman-teman yang tidak punya privilege untuk itu dia. Nah, di konteks ini kan kalau maksudnya kan mungkin kamu bisa kasih gambaran ya ke apa namanya yang nonton Sibyl Peace ya, kan nggak semuanya itu paham tentang Papua gitu. Benar. Nah, di orang-orang muda seusia kamu, sebenarnya apa sih yang paling berat ya hidup di Papua itu dengan usia muda seperti kamu? Karena
dibanding dengan kepulauan yang lain udah pasti berbeda gitu. Mungkin sedikit kamu gambarkan bagaimana kehidupan kawan-kawan di sana itu. Salah satu hal yang paling menyusahkan, menyusahkan dan bikin kita akan kesulitan untuk mau kemana-mana adalah memoria passionis. Oke. Warisan ingatan masa lalu. Jadi kita Gen Z itu, misalnya karena saya Gen Z ya, ingatan masa lalu itu tidak kita alami gitu. Kejadian-kejadian militeristik di masa lalu itu tidak pernah kita alami sebagai anak-anak Gen Z gitu. Tapi diwariskan turun-temurun dari orang tua. Dan untuk beberapa kasus memoria passionis atau ingatan dari masa lalu yang kelam itu justru membuat anak-anak Papua jadi dicap quote-unquote malas. Padahal ada kesulitan yang sangat-sangat besar untuk mengelola perasaan, mengelola emosi. Dan aku pikir ini yang kurang untuk dilihat, bahwa karena selama ini tuh pembangunan di Tanah Papua tuh fokusnya infrastruktur aja gitu. Infrastruktur, tapi nggak pernah mau ngomongin bagaimana manusianya itu dibangun. Pemerintah tuh selalu mau terima jadi dengan kayak, ya udah, kita udah menyediakan sekolahnya, gurunya disediakan belum? Guru yang mengerti konteks orang asli Papua dan trauma-trauma yang dialami itu mengerti nggak? Itu belum tentu ada gitu. Dan untuk kita sendiri sebagai sebagai anak Papua untuk bisa masuk ke dalam quote-unquote kualitas pendidikan yang ada yang teman-teman lain mungkin di Indonesia dapatkan, itu sejujurnya sangat susah, karena banyak daerah di Papua ya, jangankan daerah pinggiran atau daerah pedalaman gitu ya, di tengah kota saja ada sekolahnya yang tidak ada gurunya. Ini bangunannya doang nih Bu. Emang oke, sekolah gratis gitu, dibayar ada otsus, paling cuman bayar seragam dan lain sebagainya. Tapi kalau gurunya nggak ada, terus anak-anak mau belajar dari mana? Dan aku pikir ini juga yang menjadi hal yang berat, karena yang pertama seperti tadi, memoria passionis, ketidakmelekan pemerintah soal pembangunan manusia yang diutamakan lebih dulu sebelum infrastruktur. Aku yakin kalau tanpa bangunan sekolah pun masyarakat atau teman-teman muda tuh tetap bisa belajar. Tapi kalau tanpa gurunya, bagaimana teman-teman muda bisa belajar? Terus misalnya teman-teman kan bisa dari internet gitu kan, kalau ada yang bilang akses internet tuh bukan, akses internet, untuk bisa akses internet itu privilege. Kamu harus punya device, kamu harus punya jaringan yang bagus. Kalau di Jawa atau di daerah lain kan provider lain misalnya selain Telkomsel ada yang lain gitu kan. Tapi di Tanah Papua Telkomsel doang nih. Terus udah gitu paketnya mahal gitu. Belum tentu juga punya akses untuk dapat wifi gratis gitu. Jadi orang kalau bilang ya sudah, semua kan sekarang bisa belajar dari internet. Itu privilege yang sangat-sangat mahal yang belum tentu kami di Papua punya. Tentu ada banyak fakta-fakta lain ya, masalah kesehatan, akses pada ekonomi dan yang lain-lain tuh melingkupi mengapa sulit buat kawan-kawan muda Papua itu bergerak. Nah, kamu sendiri dengan privileges itu, apa sih nilai yang kuat banget ngedorong kamu masuk di dalam wilayah ini dan melakukan pengorganisasian pada kawan-kawan muda ya? Nilai asli Papua apa sih yang pengen aku denger gitu ya, maksudnya apa sih nilai yang kamu yakini gitu sebagai orang Papua mesti melakukan ini? Jujur. Jujur. Ada satu orang yang cukup berjasa juga, guru besar orang Papua mungkin, namanya Domine Isaac Samuel Keine, orang Belanda yang datang dan mengajar di Papua. Dia bilang begini, barang siapa jujur di atas tanah ini, ia akan melangkah dari satu tanda heran ke tanda heran lain gitu. Jadi makanya ketika menjadi orang Papua juga berarti menurut saya jadi orang yang jujur. Jujur untuk diri sendiri, ketika tidak mau bilang tidak mau, ketika tidak suka bilang tidak suka, ketika merasa baik ya bilang dia baik gitu. Dan saya merasa juga kejujuran ini yang kemudian membuat saya mau untuk bicara gitu, karena saya kalau misalnya tidak membicarakan apa yang terjadi di Papua, berarti yang pertama saya tidak jujur untuk orang banyak,
Yang kedua, saya tidak jujur untuk diri sendiri. Rasanya berarti saya jauh sekali dong sama diri sendiri kalau sampai tidak bisa jujur sama diri sendiri. Kejujuran akan diri sendiri itu yang kebetulan saya pegang. Kalau harus jujur, harus jujur. Banyak sih orang yang bilang sebenarnya di Papua itu, kalau teman-teman ke sana itu betapa tulus dan jujur orang Papua itu, dan jujur mencintainya itu kalau ada orang yang baik itu betul-betul lebih dari dirinya gitu. Itu banyak banget cerita tentang hal itu. Aku jadi merinding. Nah, kemarin kan kamu ngasih buku ini ya. Ini buku yang menarik banget. Aku sempat buka-buka. Kenapa Terah Bunuh Kitong 1 kali ya, 1 tahun perampokan alam Papua. Sebenarnya pesan apa yang ingin kamu sampaikan melalui dengan memberikan buku ini ke aku sih? Tentunya aku tahu gitu kalau misalnya Burubi itu punya platform yang besar banget dan juga punya temen yang banyak banget gitu kan. Nah, dengan ngasih buku laporan catatan akhir tahunnya teman-teman Pusaka ke Burubi tuh berharap supaya nggak hanya Burubi tapi juga teman-temannya Burubi juga bisa setidaknya ikut tahu tentang apa yang terjadi di Papua. Dan buku ini sebenarnya cuman salah satu buku kecil, laporan kecil yang belum mencakup semua hal yang ada di tanah Papua. Tapi ketika membacanya saya yakin sudah bisa membuat setidaknya paham gitu kalau apa yang dialami oleh orang asli Papua hari ini, baik teman-teman yang ada di Sorong maupun teman-teman yang ada di Merauke, karena buku catatan akhir tahunnya teman-teman Pusaka sesuai area kerja mereka lebih banyak di wilayah Sorong dan wilayah Merauke di Papua Selatan. Yang kalau misalnya teman-teman pernah dengar, di Merauke Papua Selatan itu sekarang sudah ada namanya proyek strategis nasional untuk tebu dan swasembada beras, tebunya untuk bioetanol. Nah, dan itu tuh membuat banyak konflik-konflik baru lagi gitu, entah konflik vertikal antara militer dengan masyarakat maupun konflik antar satu kelompok dengan satu kelompok lain. Jadi konflik vertikal horizontalnya jalan di waktu yang bersamaan dan sangat kesulitan untuk melihat bagaimana seharusnya kita berperan dan bukan membantu tapi mengupayakan supaya konflik ini bisa cepat-cepat selesai. Yang saya harapkan juga tuh, karena kita sebagai orang Papua tuh seringkali dilihat sebagai korban. Padahal jauh sebelum ada permasalahan ini, orang Papua tuh punya agensi sendiri. Jadi sudah punya jati dirinya, tahu bagaimana cara dia harus bekerja. Tapi ketika nilai-nilai baru masuk, konflik masuk, itu mengubah orang Papua harus puas dengan dirinya yang dianggap sebagai korban, yang mau tidak mau karena kesulitan untuk mendapatkan akses harus puas dengan apa yang diberikan oleh pemerintah. Dan itu juga yang bikin perempuan tuh juga kemudian kesulitan gitu, karena perannya tuh kemudian hilang di dalam ekstraktivisme, di dalam perubahan iklim yang terjadi. Perempuan tidak lagi juru pengetahuan, perempuan bukan lagi yang membaca kapan musim panen dan kapan musim tanam, tapi perempuan kemudian hanya dianggap yang tidak mampu, yang tidak berdaya. Dan ini yang kemudian mau coba diceritakan. Boleh nggak Gigi kamu kasih contoh yang terkait dengan perempuan kehilangan pengetahuan lokal karena krisis iklim? Boleh Mbak. Jadi nama sukuku itu suku Empur. Nah, di suku Empur itu ada 2 subsuku, namanya Empur Swor dan Empur Wot. Hampir perannya semua sama, bahasanya sama. Yang membedakan hanya kalau teman-teman Empur Wot itu di pantai, aku Empur Wot, dan teman-teman Empur Swor itu di lembah. Ada satu nama lembah namanya Lembah Kebar. Di Lembah Kebar ini perempuan itu punya peran yang sangat-sangat besar, sama seperti kami di pantai juga. Perempuan Empur Swor itu jadi orang yang meramu obat, kemudian jadi yang membaca kapan musim tanam, membaca melakukan upacara-upacara adat, dan dipertimbangkan juga suaranya di dalam pengambilan keputusan dengan cara tradisional orang Empur. Tapi ketika pemerintah datang,
ketika industri ekstraktif. Kalau di Kebar itu ada namanya kebun jagung. Kebun jagung, perkebunan jagung besar banget, 18.000 hektar. Oke. 18.000 hektar dan sekarang tuh mau diganti jadi sawit, Mbak. Yang iya, proyek strategis nasional yang tahun 2025 kemarin tuh baru disampaikan oleh pemerintah kalau mau diganti jadi sawit. Padahal kebun jagungnya itu gagal, Mbak. Kebun jagungnya gagal, terus kemudian mau diganti jadi sawit. Diganti sawit sekarang. Iya, mau diganti jadi sawit. Dan perempuan tuh kemudian tidak punya peran lagi tuh, karena hal-hal yang mereka kerjakan itu kan di hutan, Mbak. Iya. Nah, yang mereka kerjakan tuh kebanyakan di hutan. Kalau mau cari obat pasti ke hutan. Mau cari makan pasti di hutan. Betul. Tapi ketika hutannya hilang, mereka kehilangan peran. Jadi mereka nggak bisa ngapa-ngapain, terus tinggalnya di rumah aja gitu. Selain itu juga pertukaran informasi, jadi antar generasi kan. Itu udah nggak ada, Mbak. Jadi misalnya kalau dulu aku sakit, nenekku bisa kasih tahu, oh kamu kalau ini mari kita ke hutan, terus kita ngambil obat ini, daun ini bisa dijadikan obat. Nah, hutannya hilang. Terus kita mau cari obat di mana? Aku jadi nggak tahu harus ketika misalnya sakit waktu menstruasi itu aku kayak gimana gitu. Nah, terus yang paling menjengkelkan lagi adalah, ini sangat menjengkelkan buat aku karena bahasanya juga hilang. Karena hutan itu kan banyak pohon, banyak hewan, kemudian banyak hal-hal di hutan. Itu kemudian ketika kita masuk ke hutan kita harus berbahasa daerah, berbahasa Empur. Tapi ketika hutannya hilang kita sudah tidak bisa berbahasa. Bagaimana kita mau menyebut misalnya pohon kayu besi dalam bahasa orang asli Empur kalau kita pohonnya tidak ada lagi. Ketika bentuknya hilang, otomatis segala macam hal dan bisa jadi juga ingatan tentang hal itu hilang. Berarti kalau di konteks anak teman-teman muda sekarang ini, menurut kamu seberapa parah ya kehilangan pengetahuan lokal, dan itu tentu saja tidak bisa ditergantikan dengan akses yang sekarang, misalnya akses puskesmas atau rumah sakit atau apapun. Nah itu seberapa besar gapnya dengan orang tua mereka? Parah banget sih, Mbak. Parah banget. Salah satunya contohnya adalah aku misalnya. Aku tuh sudah tidak bisa berbahasa daerah. Sudah tidak bisa berbahasa daerah, dan hal-hal yang aku ketahui dari daerahku itu hanya hal-hal yang dibicarakan di dalam rumah. Sedangkan kami tinggal di kota, di Manokwari. Hanya pada saat Natal kami pulang ke kampung. Dan Natal paling berapa lama sih, Mbak? 2 mingguan gitu kan. Itu kemudian membuat orang tua tuh jadi kesulitan untuk menurunkan bahasa itu. Dan ketika bahasa sudah tidak lagi dipegang, tentunya kan kita juga jadi tidak bisa mengklaim diri kita dengan leluasa sebagai masyarakat adat. Karena kalau Undip bilang kan kalau mau jadi masyarakat adat harus punya bahasanya, harus punya tanah, dan harus punya masyarakatnya gitu. Nah, ini kalau tanah bahasanya aja hilang, terus kita apalagi sebagai perempuan yang tidak punya hak untuk memiliki hak kepemilikan atas tanah, berarti kan aku udah kehilangan 2 komponen. Belum lagi kalau misalnya aku menikah dengan orang dari luar, otomatis aku tidak punya tempat lagi di dalam masyarakat. Aku sudah dan tidak, itu ada tertulis di adat ya. Itu ada. Jadi kamu nggak mungkin menikah sama orang di luar Papua. Harusnya aku tidak menikah sama orang di luar Papua. Karena kamu akan kehilangan. Aku kehilangan apa istilahnya, kemurnian sebagai orang Papua gitu ya. Aku kehilangan tempat juga. Kamu akan kehilangan tempat ya, udah pasti itu ya. Wow, mengerikan sekali itu, GG. Nah, aku mau balik ke konteks krisis iklim ya. Kalau kamu sebagai aktivis tentu kamu tracking ya apa yang menjadi kebijakan Indonesia ya. Apa sih yang menurut kamu kebijakan negara itu yang betul-betul nggak ramah di konteksnya pemuda? Selain deforestasi ya, ada hal lain nggak yang kamu baca? Carbon trading sih, Mbak. Carbon trading ya. Carbon trading itu menurut aku sangat tidak ramah, karena misalnya yang dilakukan Hasim Joyo Hadikusumo di COP 30 tahun lalu. Itu sangat-sangat menyedihkan, Mbak. Gimana apa sih sebenarnya kamu bisa share ke publik, apa sih efeknya kepada kawan-kawan pemuda? Teman-teman orang muda itu jadi kehilangan tempat untuk bernegosiasi atas kebijakan iklim. Karena kebijakan iklim kemudian sudah langsung diklaim
sama sama negara gitu, karena negara mengutamakan carbon trading tadi. Satu sisi dia getol-getolan ngomong carbon trading, tapi di sisi lain hutannya juga ikut-ikutan dibabat terus gitu. Hutannya dibabatin Iya, malah. hutan dibabatin, tapi ngomong soal carbon trading kan agak tidak make sense. Bertolak belakang ya. Gitu. Kalau kamu misalnya mau carbon trading, berarti harusnya kan kamu jaga Menjaga hutannya, hutan dong. bukan malah di gini kan. Selain itu juga ya carbon trading itu dan carbon trading itu kan memastikan kalau hutan tuh harus murni dan mampu mengikat CO2 dan lain sebagainya gitu, gas-gas metana, emisi lainnya. Dan itu mengeksklusikan masyarakat adat dari ruang hidupnya, pemuda adat dari ruang hidupnya. Orang ketika bicara soal krisis iklim pasti selalu ngomong soal harus konservasi gitu kan, menjaga alam sebagaimana adanya. Tapi kadang lupa bicara soal manusia yang sudah lama hidup, manusia yang menjaga alam itu. Masyarakat adat yang dari leluhurnya sudah menjaga. Dan ketika tidak membicarakan tentang masyarakat adat, tentang pemuda adat yang merupakan generasi penerus, itu berarti juga negara abai. Negara abai, perusahaan juga ikut-ikutan abai terhadap apa yang seharusnya menjadi concern bersama gitu. Kalau ingin membicarakan kesejahteraan bersama, berarti yang dibicarakan tidak boleh hanya satu kelompok aja, tidak boleh hanya melakukan dialog dengan elit-elit di Papua saja. Cobalah melakukan dialog dengan perempuan, dengan pemuda, dengan kelompok-kelompok rentan yang paling terdampak dari segala macam kebijakan-kebijakan. Nah, ini kan nggak mudah ya jadi pemuda ya, dengan tadi gap persoalan memori atau gap persoalan lokasi misalnya, dan ada banyak aspek yang membuat pemuda itu maju kena mundur kena. Maksudnya maju dia pun juga kayak tidak dipercaya dan sebagainya, stigma kepada pemuda yang dianggap kurang berpengalaman lah, kamu anak bawang atau apa gitu-gitu. Tentu itu akan menyulitkan kawan-kawan perempuan Papua ya. Tapi apa sih strategi yang kamu pakai sebagai salah satu penggerak ya, membuat suara kawan-kawan muda ini bisa terdengar di konteks krisis iklim? Aku pikir kekuatannya teman-teman muda di Papua tuh medsos, social media. Jadi ketika kita bisa menggunakan utilizing social media to some extent, berarti kita jadi bisa amplifying suara kita untuk didengar oleh lebih banyak orang. Dan karena kita tuh kadang teman-teman muda dan teman-teman perempuan itu tidak punya tempat kan di dalam meja adat. Jadi maksudnya gimana tuh nggak punya tempat di meja adat? Jadi di meja adat yang boleh duduk kan hanya laki-laki. Iya. Paling kalau di sukuku perempuan itu ya mengurusi hal-hal yang berurusan dengan perempuan gitu. Tapi sekarang justru sudah lebih baik gitu. Lebih baik dalam artian teman-teman perempuan, terutama perempuan muda, apalagi yang sudah sekolah keluar dari tanah Papua, itu justru dianggap pantas untuk berbicara karena dia punya pendidikan based on merit. Terlebih sukuku mungkin based on meritocracy. Jadi ketika kamu sudah membuktikan dirimu bahwa kamu tahan banting di luar untuk sekolah dan kuliah, berarti kamu sudah bisa untuk berbicara. Apalagi lulusan UGM ya. Itu sih yang kemudian menjadi hal-hal yang menyulitkan teman-teman perempuan gitu, karena kan seperti yang tadi aku sampaikan bahwa tidak semua punya privilege untuk akses pendidikan yang lebih tinggi, sedangkan semua harus punya ruang untuk berbicara. Jadi bagaimana teman-teman perempuan itu kemudian mulai merebut ruang-ruang yang ada gitu, ruang-ruang bicara yang ada, dan salah satu caranya lewat media sosial. Teman-teman perempuan muda menggunakan. Tapi nggak semua kata kamu punya akses medsos. Gimana tuh caranya tuh? Kebanyakan dari kita tuh kebetulan teman-teman muda yang mengupayakan untuk itu tuh adalah teman-teman yang kemudian getol mati-matian menggaungkan suaranya di situ gitu. Berarti ini sebenarnya saya perempuan Papua ini, dia ini kalau di range dari golongan sosial atau strata yang ada di tempat kamu, ini dia apa nih? Bagian yang mana nih?
Kita bisa dibilang outer layer sih Mbak. Jadi Outer layer, bagian oke. luar yang kayak oh ya orang lihat kita sebagai apa namanya oh ya mereka boleh bicara soal hal-hal ini karena mereka sekolah keluar. Tapi Oke, kembali lagi mereka kalau oke. ke daerah mereka mereka tetap perempuan dan Ha-ha. perempuan harus tahu tempatnya di mana. Oke, oke. Tapi itu nggak mengecilkan mereka untuk bagaimana bergerak. Jadi selain menggunakan medsos untuk corong apa namanya kampanye apa yang terjadi di Papua, apakah teman-teman juga melakukan educating pada kawan-kawan muda lainnya, khususnya yang nggak punya akses banyak seperti? Bener Mbak. Cara paling mudah adalah lewat gereja. Cara paling Gimana mudah tuh adalah lewat gereja karena Ah, gereja itu kan punya kayak misalnya kalau kami GKI di Tanah Papua itu punya persekutuan anggota muda dan Iya. persekutuan wanita serta Oke. persekutuan anak dan remaja gitu. Oke, oke. Di situ biasanya Mbak. Jadi misalnya kalau ibu-ibu kayak saya kasih contoh ibu-ibu perempuan Pursuor yang tadi yang mereka kemudian kehilangan 18.000 hektar gara-gara perusahaan jagung dari Indofood itu kemudian cara paling bagus untuk mengadvokasi adalah lewat ibadah. Ibadah. Jadi di Oke. ibadah itu setelah mereka dengar firman selesai langsung mereka kumpul mari bersiasat kayak apa yang akan kita lakukan setelah ini untuk melawan Mau perusahaan. mereka diajak Mau. oke. Karena teman-teman perempuan kan ya itu tadi orang-orang paling terdampak. Iya. Orang-orang paling terdampak dan aku pikir gereja di Tanah Papua juga punya peran yang sangat besar untuk membantu bagaimana teman-teman muda dan teman-teman perempuan untuk mulai mengambil kendali dari tempat mereka meskipun ya itu tadi gereja sampai kapanpun di Tanah Papua itu kan ada orang biasa bilang ada tiga tungku. Satu tungku tapi 3 batu. Jadi batu yang menahan tungku itu ada 3, ada pemerintah, Betul. ada gereja atau agama, terus kemudian ada adat. Nah, jadi ketika ruang di adat dan ruang di pemerintah tidak memberikan tempat untuk perempuan dan kaum muda berbicara, ruang gereja itu yang menjadikan teman-teman muda misalnya kalau di GKI di Tanah Papua teman-teman muda itu dianggap sebagai tulang punggung gereja. Akhirnya artinya orang-orang yang menggerakkan kehidupan di dalam gereja itu sendiri. Baik buruknya gereja di satu tempat itu dibuktikan lewat teman-teman mudanya begitu. Dan ini aku pikir jadi satu tempat yang sangat-sangat baik tentunya untuk teman-teman pemuda dan teman-teman perempuan untuk merebut ruang dan mulai berserikat. Tapi kan antara kamu sama ibu-ibu di gereja kan gapnya tinggi. Gimana caranya mempengaruhi ibu-ibu ini agar mau juga membicarakan tentang persoalan ini, menganalisis bersama dan melakukan aksi bersama? Kita cegat lewat anaknya. Gimana mempengaruhi anaknya? Ibu-ibu itu kan kadang kalau dari pengalaman saya ibu-ibu itu kan sangat-sangat mau involve dengan kegiatan apa yang dilakukan oleh anaknya. Iya ya. Jadi kalau misalnya anaknya ngapain pasti kan keluar rumah mama tanya kan. Mau kemana? Ayo ma ikut, mau ke sini, mau nggak aja itu. Biasa kita minta teman-teman misalnya, ajak aja mama, ajak mama atau apa gitu. Oke, jadi ketika mamanya diajak, terus kita mulai bercerita dengan baik, itu tentunya mama-mama itu kan sebenarnya orang-orang yang sangat-sangat pintar. Menurut aku mereka punya segala macam pengetahuan dan juga sudah hidup cukup lama di bumi untuk mengetahui apa yang baik dan apa yang tidak baik. Jadi sebenarnya apa yang disampaikan oleh mereka itu juga sangat-sangat sangat-sangat membantu kami orang-orang muda untuk bekerja dan bergerak karena mereka pernah jadi anak muda tapi kita belum pernah jadi orang tua kan, kita belum pernah jadi mama-mama. Jadi apa yang mereka lakukan itu membantu kita untuk belajar dari pengalaman-pengalaman di masa lalu mengenai apa yang mereka sudah lakukan dan kerjakan. Dan saya pikir juga karena mereka adalah orang-orang paling terdampak dari krisis iklim, dari perusahaan ekstraktif, dari militerisme yang terjadi di Tanah Papua. Jadi dan duka dan luka itu mereka bawa dan simpan seumur hidup. Kalau orang Papua bilang duka itu kitong bawa sampai ke kubur. Sampai ke kubur, duka itu dibawa sampai mati. Dan mereka rasanya sudah terlalu berat membawa duka dan luka itu. Jadi ada baiknya duka dan luka itu diselesaikan kalau bisa ditenggalkan di sini. Jadi ketika mereka juga mengerjakannya juga dengan ikhlas karena mereka juga tahu kalau hidup dengan memikul duka, hidup dengan beban, memori passionis, ingatan masa lalu itu sangat-sangat.
Jadi kamu menggunakan struktur gereja ya sebenarnya untuk bagaimana membangun penyadaran, memobilisasi teman-teman muda dan juga orang tuanya. Nah, di konteks misalnya All Eyes on Papua, apakah kamu juga menggunakan struktur yang sama untuk melakukan mobilisasi itu? Waktu kampanye All Eyes on Papua itu sebenarnya ramainya di luar Papua saja, Mbak. Oke. Why? Ramainya di luar Papua. Why? Karena di Papua waktu itu jaringannya dimatikan. Censorship. Oke. Censorship. Jadi waktu itu kampanye kan ya 3 harian, Mbak. Lumayan ya 2,7 juta itu kampanye bersama tuh. Pemilihan narasi itu dari mana tuh keluar narasi yang kuat banget itu? Waktu itu kan juga ramai All Eyes on Rafah. All Eyes on Rafah Dan teman-teman NGO lingkungan di Jakarta kemudian bertepatan juga dengan waktu itu kan teman-teman suku Auyu itu punya salah satu problem lain yang mereka hadapi tentunya adalah mereka sudah melakukan banding tuh dari Pengadilan Tata Usaha Jayapura, terus PT TWN Makassar, sampai sama-sama ditolak. Lalu jalan terakhir adalah pergi ke Mahkamah Agung untuk melakukan kasasi. Dan meskipun sudah viral 2,9 juta orang ikut bergabung dalam gerakan itu, mengisi petisinya dan lain sebagainya macam, Mahkamah Agung menolak meskipun ada dissenting opinion. Cuma ya itu tadi, Mbak, gerakan itu populer, menurut saya populer di luar tanah Papua. Sayang banget ya. Sayang banget. Tapi salah satu hal yang mungkin menjadi hal yang yang kita tahu bersama bahwa ini tuh sebenarnya bukan hal yang baru. Di tanah Papua bukan hal baru dan orang tuh sudah tahu itu terjadi. Jadi orang Papua tuh sebenarnya tidak gara-gara itu memang terjadi. Itu kayak ada normalisasi gitu loh, Gigi. Itu kan udah nggak trust bahwa struktur negara ini bakal memberikan keadilan. Jadi kayak ya udahlah gitu. Jadi kayak antara menormalkan atau sisi lain udah hopeless gitu. Posisi ininya. Nah, aku pengen membawa ke satu hal yang sangat kental di Papua terkait dengan militerisme ya. Tentu ini pembicaranya yang sangat sensitif gitu ya. Tapi ada 2 buku teman-teman yang sangat bagus banget untuk melihat bagaimana militerisme terjadi di Papua. Satu buku ini nggak rahasia, ini sudah dikeluarkan. Satu buku berjudul Stop Sudah, dikeluarkan oleh Komnas Perempuan, sebuah laporan panjang sekali investigasi tentang apa yang terjadi di perempuan-perempuan di Papua. Nah, di buku ini menceritakan tentang bagaimana dampak militerisme kepada perempuan, dan itu sangat menyedihkan tentu saja. Kasus kekerasan berbasis gender, kasus kekerasan seksual, dan berbagai macam kasus-kasus yang direkod dalam buku ini. Hal lain yang juga bagus untuk referensi teman-teman, Ajar itu juga mengeluarkan satu buku juga berjudul Sa Ada di Sini. Itu tentang cerita perempuan-perempuan Papua yang juga mengalami kekerasan berbasis gender dan seksual, dan Ajar memberikan pendekatan untuk pemulihan. Nah, 2 buku ini sangat konkret banget bagaimana militerisme itu terjadi beneran gitu. Nah, aku pengen tanya ke GG ini. Kalau di konteks pemuda, apa sih bentuk yang paling nyata militerisme yang dihadapi oleh kawan-kawan? Ketika mau berkumpul atau sekedar melakukan aksi besok baru, Mbak. Jadi 3 hari lalu itu teman-teman 10 orang teman-teman di Merauke itu ditahan sama polisi dan militer karena padahal mereka aksi bisu di depan gereja. Karena kebetulan kalau dalam kasus di Merauke uskup juga mendukung PSN. Dan teman-teman mau protes itu, tapi kemudian ditahan, Mbak. Teman-teman 10, 2 diantaranya itu teman-teman perempuan. Dan mereka dianggap mengganggu keamanan. Padahal nggak ngapa-ngapain. Cuma berdiri dengan poster di depan gereja Katedral Merauke. Dan itu dilakukan
sebagai bentuk protes karena mereka berulang kali menyurat kepada uskup, berulang kali menyampaikan ingin bertemu dengan uskup, tapi uskup justru yang kayak mendiamkan mereka, dan malah uskup itu justru pergi ke tempat PSN di Wanam itu dengan helikopter milik TNI. Kayak uskup buat apa uskup? Tidak jelas, tidak mengerti apa yang dilakukan, dan umat misalnya teman-teman Katolik di Merauke itu juga sebenarnya sudah sangat muak dengan hal-hal ini, dan aku pikir ini tidak hanya terjadi di di Merauke aja, tapi di seluruh tanah Papua. Tapi mungkin daerah-daerah yang paling sulit adalah teman-teman di Papua Pegunungan. Tahun lalu itu ada beberapa teman-teman pemuda, mereka cari kayu bakar di hutan, tapi berujung dituduh sebagai KKB. 3 orang teman-teman Gimana ini. kan kayak nggak maksudnya bukti-bukti apa yang melekat ke mereka kemudian. Nah itu Mbak, tidak ditemukan senjata, dan mereka ini masih anak. Salah satu korban yang meninggal, Warinus Murib, itu dia masih anak. Dia umurnya baru 17 tahun. Baru 17 tahun dan meninggal dan disiksa. Terus aparat militer yang melakukan penyiksaan terhadap Warinus dan kawan-kawan itu mengupload apa yang mereka lakukan ke medsos, dan dengan bangganya bilang dapat KKB. Padahal itu teman-teman pemuda, dan banyak teman-teman seperti itu. Misalnya ada salah satu namanya Tobias Silak, dia duduk dan baca buku, lalu kemudian peluru menembus kepala belakang. Oh my god. Banyak teman-teman pemuda yang ada di Papua Pegunungan dan Papua Tengah yang kemudian mengalami hal-hal ini gitu. Jadi sangat sulit mereka, dan aku pikir juga TNI itu rasis. Karena mereka mengatribusikan penampilan orang Papua itu dengan misalnya kalau dia berjanggut gitu ya, ada beard, itu dia langsung dibilang KKB, rambutnya misalnya gimbal atau apa langsung dibilang KKB gitu, disangka KKB. Dan salah satu contohnya itu yang terjadi di Warinus Murib tadi, dan juga Tobias Silak tadi. Padahal Tobias ini dia baru pulang wisuda, dia baru selesai wisuda, dia kuliah di Malang. Tobias Silak dia kuliah di Jawa dulu, terus kemudian pulang ke Papua, baru saja pulang dan hendak bekerja, mencari kerja ya, harapan orang tuanya juga, tapi kemudian ditembak gara-gara membaca buku. Wow, oke. Itu luar biasa. Nah, ada banyak cerita, teman-teman saya juga mempromosikan buku ini untuk dibaca ya, tentang apa yang terjadi di tanah Papua. Salah satunya yang menarik banget, aku pengen juga quote karena hubungannya erat banget sama climate change ya. Orang tua kami sudah tinggal sejak tahun 1942 di sini, dan sekarang kami yang tinggal, kami tidak pernah mengalami kebanjiran sebelumnya, walaupun tempat kami ini rawa dan kalau hujan tidak akan banjir. Tapi apa sekarang sudah banjir 4 kali, dampaknya tidak lain karena perusahaan tebu membongkar hutan dan rawa sehingga kami mendapat imbas kebanjiran sekarang. Air belum turun sudah 1 minggu. Jalan air sudah ditimbun sehingga pembuangan ke kali Maro sempit dan kami yang dapat banjir sekarang. Ini laporan-laporan yang saya berharap pemerintah Indonesia membaca ini dan menimbang ulang proyek-proyek yang sedang berjalan di Papua. Nah, ini di bagian ujung aku pengen dapat perspektif kamu, Gigi. Indonesia kan punya indeks pembangunan pemuda ya, dan Papua itu tentu salah satu yang paling rendah gitu. Apa reaksi kamu dari pekerjaan dan juga angka tenaga kerja? Aku pikir ya itu berarti negara juga harus berbenah. Negara harus berbenah mengenai apa yang dilakukan di tanah Papua. Apa saja menurutmu yang harus dibenahi oleh negara agar angka indeks pembangunan pemuda itu naik? Negara tidak bisa melakukan pembangunan cara Jawa, cara Sumatera, cara Kalimantan, dan cara Sulawesi di tanah Papua. Negara harus memakai cara Papua. Cara Papua mungkin akan menyusahkan pemerintah di Jawa, karena pemerintah kan maunya yang efektif, yang cepat, efisien, dan lain sebagainya macam. Tapi tidak bisa dipakai di tanah Papua, karena ketika dipakai di tanah Papua ya sama aja sia-sia gitu. Sia-sia, karena
yang pemerintah perlu paham bahwa orang di tanah Papua itu bukan hanya sejarahnya yang berbeda dengan daerah lain di Indonesia, tapi juga trauma yang berbeda dengan apa yang dialami. Ini bukan menjadikan alasan, tapi kita juga paham gitu. Teman-teman boleh baca bukunya Muri dan Wijoyo almarhum tentang Memoria Passionis di tanah Papua. Beliau dulu LIPI dan meneliti, dia juga paham begitu bahwa yang terjadi di Papua itu bukan karena masyarakat tidak mau terima pembangunan, bukan karena masyarakat tidak mau sekolah, bukan karena masyarakat tidak punya semangat untuk menjadi lebih baik gitu sebagai diri mereka, tapi bahwa yang terjadi di Papua itu penggunaan cara-cara yang salah dalam upaya untuk pembangunan. Dan cara-cara yang salah ini sebenarnya itu berakar dari bagaimana negara tuh nggak mau capek, bagaimana negara tuh mau yang efektif dan efisien, padahal sudah terbukti kalau salah dan caranya itu tidak benar dan tidak baik juga gitu. Entah mau semiliterisme itu atau menggunakan misalnya pangan, semua orang dipaksa harus makan nasi dengan melakukan proyek sawah besar-besaran sejak awal 1980-an gitu. Padahal kan tidak semua orang mau makan nasi dan tidak semua orang accessible terhadap nasi. Nah, dengan mengubah struktur pangan yang ada di tanah Papua, negara juga secara langsung bertanggung jawab terhadap upaya-upaya pemiskinan orang asli Papua. Karena orang asli Papua untuk akses beras itu harus beli, sedangkan untuk akses makanan di misalnya singkong atau kasbi atau sagu itu cuma tinggal pergi ke dusun untuk potong. Betul. Dan tidak mesti ribet. Jadi negara sekarang bilang ketika indeks pembangunan pemuda itu rendah, paling rendah di Indonesia, ya negara juga harus mikir, kok saya sudah selama ini ada di tanah Papua tapi indeks pembangunannya masih segini-segini aja gitu. Negara jangan lepas tangan terhadap apa yang dilakukan di tanah Papua, dan negara tidak bisa menjadikan orang Papua hanya sebagai bahan uji coba aja gitu. Negara juga nggak bisa menawarkan solusi-solusi palsu seperti merekrut anak Papua menjadi anggota militer dengan menggunakan dana otsus, atau anggota polisi menggunakan dana otsus, kan tidak bisa. Negara harus sadar bahwa yang mereka lakukan meskipun menyediakan lapangan pekerjaan, tapi lapangan pekerjaan yang seperti apa? Apakah dengan mereka merekrut besar-besaran 1.000 anak Papua untuk menjadi anggota militer atau anggota polisi itu bisa dengan cepat dengan cepat dan efisien? Mungkin cepat dan efisien, tapi apakah bisa mengubah indeks pemudanya? Bukannya itu malah mereka justru jadi orang-orang yang melakukan kesalahan dan orang-orang yang kemudian ikut-ikutan melanggengkan militerisme dan pendekatan-pendekatan militeristik di atas tanah Papua. Iya, nah ini kan Indonesia maksudnya teman-teman muda lagi menyuarakan pentingnya adopsi Youth Peace and Security ya. Menurut kamu, kalau Indonesia mengadopsi agenda Youth Peace and Security, apa sih yang akan tertolong di tanah Papua? Aku pikir ketika mengadopsi Youth Peace and Security akan membuka ruang negosiasi yang lebih besar untuk posisi teman-teman muda gitu. Karena setahu aku juga di agenda Youth Peace and Security itu bukan hanya tentang orang muda aja, tapi kelompok-kelompok rentan gitu kan, kelompok marginal lainnya, dan kehadiran masyarakat adat, lapis-lapis identitas yang kadang kurang bisa diidentifikasi oleh oleh kerangka-kerangka lain, itu kemudian bisa masuk di agenda Youth Peace and Security ini gitu. Dan ketika pemerintah mau mengadopsi kerangka Youth Peace and Security, akan sangat membantu gitu. Karena di Papua misalnya Undang-Undang Otonomi Khusus nomor 10 tahun 2021 itu cuma membicarakan tentang pemuda itu di pasal 34 dan 36, cuma tentang afirmasi dan pendidikan aja gitu. Dia nggak bicara lebih soal peran pemuda dalam tatanan sebagai masyarakat. Subjek perubahan Jadi kita tuh kayak objek aja, dikasih sekolah aja gitu. Terus nanti balik, yang penting udah disediakan kan kesempatannya. Tapi ketika balik setelah pulang sekolah, apa ada lapangan pekerjaan buat kita gitu. Dan itu juga sih Mbak, ketika ruang negosiasi itu semakin besar dibuka buat teman-teman muda, kan tentunya suaranya makin banyak yang didengar, dan varietas keberagaman itu loh Mbak, variety dari suara-suara itu gitu. Karena Papua itu kan bukan hanya satu orang gitu. Papua itu bukan hanya Biliman Brasar. Papua itu bukan hanya satu orang aja gitu. Dia nggak bisa berbicara tentang orang asli Papua ketika dia tidak tahu konteks Papua di daerah lain gitu. Orang bahasanya aja banyak. Bahasanya banyak, bener banget, bahasanya aja banyak, apalagi pemikirannya, kebutuhannya.
Oke. Nah, oke, di ujung podcast kita, kalau boleh mengambil pembelajaran penting dari proses panjang kamu bersama dengan perempuan Papua, apa sih yang pengen kamu bagi buat teman-teman muda di luar sana gitu, agar mereka dapat nih spirit yang kamu dan kawan-kawan lakukan? Kembali lagi jujur sama diri sendiri dan Jujur jujur sama diri sama sendiri. orang-orang di sekitar. Tapi terlebih lagi ingat kalau jauh sebelum ada masalah ini, ada segala macam problem yang ada, teman-teman sudah punya identitas sendiri, baik itu identitas budaya dan identitas atas kepemilikan identitas atas tanah teman-teman, sebagai masyarakat adat, perempuan adat dan juga pemuda adat. Yang paling penting adalah mempelajari siapa diri kita sebenarnya, karena ketika kita tahu diri kita sebenarnya, kita dengan lebih mudah bisa berbicara untuk banyak hal-hal yang tidak berani orang bicarakan, dan karena kita sudah selesai dengan diri sendiri. Dan aku pikir itu yang penting buat teman-teman. Trauma, memori passionis, ingatan masa lalu, itu bagian dari diri kita, bagian dari identitas kita. Tapi yang tidak boleh dilupakan adalah bagaimana teman-teman semua juga harus bisa berdaya dan berdiri di atas kaki sendiri, lalu mempertahankan tanah adat milik teman-teman. Terima kasih Gege, terima kasih sangat kasih menginspirasi banyak. ceritanya teman-teman sekalian. Mudah-mudahan podcast pendek ini bisa membawa teman-teman untuk penasaran menelusuri apa yang terjadi di Papua. Papua bagian dari saudara-saudari kita yang mereka juga memiliki identitas sangat khas. Identitas mereka layak untuk diakui, direspek dan juga dilindungi keberadaannya. Tentu apa yang terjadi di Papua panjang ceritanya, mana konflik tidak berkesudahan, cara negara melakukan respon yang ritualistik dan juga militeristik. Sudah dapat ceritanya, salah satunya dari GG bahwa nggak menyelesaikan masalah, justru malah menambah banyak dampak yang orang nggak salah ditangkap, ya kan, orang baca buku ditangkap dan sebagainya, yang itu membuat persoalannya jadi semakin rumit gitu. Nah, di konteks ini tentu berharap jika Indonesia mengadopsi Youth Peace and Security, sebuah resolusi Dewan Keamanan PBB, betul-betul bisa memberikan yang pertama sebuah rekognisi penting bahwa youth itu diverse. Dan youth itu nggak bisa dipandang youth yang dari Jakarta aja. Youth dari Aceh berbeda, dari Sumatera Barat, dari Lampung, kemudian ke Kalimantan ya, di pelosok-pelosok sampai Maluku, Papua, mereka diverse dan mereka penting untuk direkognisi sebagai keberagaman yang akan memberikan cerita kaya. Yang kedua, bahwa mereka punya agensi. Jadi mereka tidak lagi harus nomor 2-kan sepanjang hidup mereka. Kita tahu bahwa bangsa ini dibangun dari gerakan pemuda. 1908 Budi Utomo, kemudian bergulir kemerdekaan Indonesia, dan sampai reformasi 1998, gerakan kemarin yang sempat muncul di berbagai belahan Indonesia adalah dipimpin oleh anak-anak muda yang begitu mencintai negerinya, dan ini tidak boleh dipatahkan begitu saja. Justru agensi mereka penting untuk direkognisi dan dipakai di dalam pembangunan negara ini. Dan yang terakhir, tentu saja ada banyak kasus yang saat ini menimpa pemuda, khususnya kekerasan berbasis gender dan seksual. Ada di mana-mana bullying yang sampai menghantarkan pada bunuh diri dan sebagainya. Nah, bayangkan kalau negara ini dihuni oleh pemuda-pemuda yang memiliki persoalan mental, gimana jadinya? Tentu enggak kita harapkan ya negara Indonesia ke depan menjadi semakin surut. Teman-teman, keberanian yang didorong oleh nilai yang sangat kuat yang tadi diceritakan oleh GG, tentu saya yakin ada di mana-mana. Maka dari itu
kalian kalau punya teman yang sangat berani dan memiliki hati untuk sebuah perubahan, boleh mengirimkan ke alamat berikut dan si Bilqis tertarik banget untuk bisa merekam cerita itu dan menyampaikan kepada publik. Ingat bahwa perubahan tidak bisa terjadi begitu saja. Perubahan mulai dari diri sendiri, perubahan terjadi saat ini ketika kamu mau berubah, dan perubahan butuh waktu yang panjang sehingga butuh banyak dukungan. Terima kasih sudah menonton si Bilqis. Semoga kisah-kisah terkait dengan perubahan yang dilakukan oleh perempuan perdamaian menginspirasi teman-teman, dan lebih banyak lagi teman-teman silakan share agar kisah ini bisa didengar banyak kawan yang lainnya. Terima kasih, sampai jumpa.